Selamat pagi anak-anak, perkenalkan, nama Ibu adalah Sinta Priscilla, bisa dipanggil dengan nama Ibu Sinta. Ibu adalah mahasiswa KPL dari Universitas Negeri Malang yang mengajar di SMPN 1 Karangploso, gelombang 2. Apa kabar anak-anak? Semoga sehat selalu. Jangan lupa juga presensi di link yang sudah Ibu kirimkan. Apa kalian masih ingat dengan materi minggu lalu? Minggu lalu kita membahas tentang iringan tari. Kalau kalian sudah mengingat materi minggu lalu, mari kita langsung ke materinya. Tetapi sebelumnya jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan, mencuci tangan, menggunakan masker saat keluar, dan mematuhi protokol kesehatan. Kalian sudah siap mengikuti pelajaran hari ini? Sebelumnya, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Apakah kalian sudah siap untuk mengikuti pelajaran hari ini? Agar kalian lebih siap dan semangat lagi, bagaimana kalau kita melakukan pemanasan terlebih dahulu? Sudah siap? Let's go! Bagaimana? Setelah kita melakukan pemanasan, apa kalian sudah lebih siap dan bersemangat untuk mengikuti pelajaran hari ini? Jika kalian sudah siap, mari kita lanjut untuk belajar. Hari ini, kita akan kembali mengulas mengenai ruang, waktu, dan tenaga sesuai iringan tari. Di materi ini, kita akan lebih memperdalam lagi mengenai apa itu iringan tari. Apa kalian masih ingat dengan materi minggu lalu yang sudah Ibu berikan?
Jadi, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah untuk memahami fungsi, jenis, dan contoh iringan tari, serta mengetahui dan mengamati tari daerah berdasarkan jenis iringan tarinya. Seperti yang kalian ketahui, iringan tari adalah elemen pendukung atau pelengkap dalam sebuah prosesi tari, yang umumnya menjadi elemen pendukung atau pelengkap dari sebuah tarian berupa musik. Berikut ini adalah beberapa fungsi dari iringan tari. Yang pertama, untuk menambah semarak, semangat, dan kedinamisan tari. Kemudian, untuk memperkuat gambaran atau ilustrasi suasana dalam pementasan tari. Selanjutnya, untuk mengatur serta memberikan efektif pada gerak tari. Dan yang terakhir, sebagai pengendali juga pemberi tanda saat penari mengubah gerakannya. Apa kalian sudah paham mengenai fungsi tari? Kita lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu jenis-jenis iringan tari. Seperti yang kalian ketahui, bahwa jenis iringan tari ada dua, yakni eksternal dan juga internal. Yang pertama akan kita bahas adalah iringan tari eksternal. Apa itu iringan tari eksternal? Yakni iringan yang dilakukan oleh orang lain, baik dengan kata-kata, nyanyian, maupun dengan orkestra musik yang lebih lengkap. Jadi, iringan tari tidak dilakukan oleh penari itu sendiri, tetapi dilakukan oleh orang lain atau yang lebih dikenal dengan istilah pemusik. Bisa juga melalui rekaman musik, CD, kaset, radio, handphone, dan lain sebagainya. Berikut ini adalah contoh dari alat musik iringan tari eksternal. Ada gendang, ada gamelan, ada gitar, dan juga ada drum, tetapi juga ada lain sebagainya. Berikut juga ada beberapa contoh tari yang menggunakan iringan eksternal. Ada tari golek dari Jawa Tengah, tari remo dari Malang, dan juga tari belantek dari Jawa Barat. Seperti materi yang sudah Ibu berikan minggu lalu, Ibu sudah memberikan kepada kalian video tari belantek. Tari belantek merupakan contoh dari tari dengan menggunakan iringan musik eksternal, karena tari belantek menggunakan musik yang murni yang dibuat oleh para pemusik, tidak dihasilkan oleh penari itu sendiri. Bisa kalian amati dari video tersebut, bahwa penari hanya melakukan tarian saja tanpa mengeluarkan bunyi-bunyian. Kemudian yang kedua adalah iringan tari internal. Kalian sudah tahu kan apa itu iringan tari internal? Iya, jadi iringan internal adalah iringan yang terjadi karena gerakan-gerakan dari penari itu sendiri. Jadi, iringan tari yang dihasilkan dari berbagai macam gerakan tari seperti tepuk tangan, hendakan kaki, siulan, teriakan, dan lain sebagainya. Apa kalian sudah paham? Berikut adalah contoh dari iringan internal. Kemudian ada contoh tari yang menggunakan iringan internal. Bisa kalian lihat, ada tari kecak, tari saman, dan tari yang berasal dari daerah Papua. Semua itu menggunakan iringan internal karena penari sendirilah yang menghasilkan suaranya. Ya, sambil kalian mengamati video yang sudah Ibu berikan ini, Ibu akan sedikit menjelaskan
Tari tersebut merupakan tari kecak yang berasal dari daerah Bali. Tari tersebut termasuk ke dalam tari yang menggunakan iringan musik internal. Mengapa demikian? Seperti yang kalian lihat, para penari mengeluarkan suara yang membuat tarian tersebut tergolong dalam musik internal. Jadi, bisa kalian pahami kan bagaimana perbedaan antara tari dengan musik internal dan juga eksternal. Selanjutnya adalah jenis musik iringan. Yang pertama adalah pentatonis atau iringan yang bersumber dari alat-alat musik tradisional. Berikut ini adalah contoh alat musik pentatonis. Ada gamelan, suling, dan juga rebab. Yang selanjutnya adalah diatonis atau iringan yang bersumber dari alat-alat musik modern sehingga berbanding terbalik dengan pentatonis. Berikut ini adalah contoh alat musik diatonis. Ada drum, bass, dan juga gitar. Jadi, apa kalian sudah paham dengan materi yang Ibu sampaikan hari ini? Jadi, kesimpulan dari materi pembelajaran kita hari ini adalah bahwa iringan tari terdapat dua jenis, yaitu internal dan juga eksternal. Selain itu, musik iringan juga terbagi menjadi dua, yakni pentatonis dan juga diatonis. Kalian wajib sekali menghafal berbagai jenis iringan tari ini. Selain itu, musik iringan juga memiliki fungsi yang sangat baik untuk berlangsungnya kegiatan kesenian, terutama seni tari, sehingga seni tari tidak bisa lepas dari yang namanya iringan musik atau iringan tari. Jadi, apakah kalian sudah memahami mengenai iringan tari? Setelah kalian memahami, Ibu akan memberikan kalian tugas. Tugas bisa kalian kumpulkan untuk pertemuan minggu depan. Sampai jumpa. Tetap jaga kesehatan kalian ya. Jangan lupa selalu menggunakan masker saat mau keluar rumah. Dan juga rajin mencuci tangan